Sekarang karena kita yakin salah hadirin, kerja dari subuh meletup sampai malam, bukan kita saja, anak kerja, istri kerja, nggak cukup-cukup hadirin yang mulia. Tidak barokah. Kalau ingin cukupnya hadirin, bukan nuntut gaji naik, pendapatan naik, tidak. Cukup itu bukan dengan banyak, tapi dengan barokah. Kalau kehidupan kita diberkahi akan cukup. Nah, barokah itu akan datang dengan agama. Pendapatan besar kecil sudah ketetapan Allah. Jangan kita meronta-ronta dari pendapat kecil mau besar. Nggak bisa kalau tetapan kita segitu. Kalau macam anjing sudah diikat, meronta-ronta biar putus lehernya, tetap tidak akan berubah ketetapan Allah hadirin. Yang jadi susah kepada kita ini ada kita hidup ikut cara batil hadirin, bukan cara hak. Kalau hidup ikut cara hak mudah, yaitu amalkan agama. Dan untuk mengamalkan agama siapapun bisa. Orang kaya bisa, orang miskin pun bisa. Orang yang tinggal di kota bisa, yang tinggal di kampung bisa. Jenderal pun bisa, kopral pun bisa juga mengamalkan agama hadirin. Siapa saja. Allah bikin agama mudah. Kita yang nyari susah. Mesti teknologi, mesti sains, mesti ini. Itu nyari susah aja. Nggak usah repot-repot. Kalau camat ingin satu kecamatannya misalnya bahagianya, ajak taat kepada Allah saja. Nggak usah repot-repot yang lain-lain. Pasti bahagia, diberkahi oleh Allah. Kalau dia tani, pertaniannya diberkahi. Kalau dia dagang, dagangannya diberkahi. Kalau dia kerja, pekerjaannya diberkahi. Hadirin, kita bertanggung jawab atas perkara ini. Beritahu dunia. Sekarang kita dilanda, dibanjiri oleh kebatilan. Sehingga kita terpukau. Orang-orang yang negara yang maju dalam materinya disebut negara maju, walaupun akhlaknya bejat. Padahal majunya manusia bukan daripada kebendaannya, dari amalnya. Sekarang betul kebendaannya bagus, tapi akhlaknya kayak binatang hadirin. Moralnya bejat, lebih buruk daripada binatang. Dalam binatang saja yang hina tidak terjadi itu. Kawin antara betina dengan betina, jantan dengan jantan, nggak ada. Tapi pada manusia terjadi hadirin yang mulia. Itu yang dimaksudkan dengan ayat balhum adol, lebih hina daripada binatang. Karena kita tidak ada usaha ke arah sana. Sibuk di atas usaha kebendaan saja. Padahal objek usaha para nabi itu adalah hati-hati manusia. Coba periksa hadirin. Nggak ada nabi yang diutus ngajar bagaimana cara bertani, cara dagang, cara industri. Nggak ada. Semuanya mengajarkan bagaimana cara agama, taat kepada Allah. Yang sekarang dilecehkan. Bukan hanya orang-orang kafir, orang Islam pun mulai melecehkan hadirin. Kita bangkitkan, kita dengungkan, kita sampaikan perkara ini. Supaya terbuka matahari manusia. Jangan dalam kegelapan. Sampaikan pentingnya agama, pentingnya taat kepada Allah. Wallahi, walaupun kita maju dalam bidang-bidang lain tapi tidak taat kepada Allah, nggak bakal ketemu dengan kebaikan. Akan ketemunya masalah terus. Jangan tertipu. Kehidupan dunia ini menipu, kelihatannya bagus, tapi padahal rusak. Hidup dunia ini yang diajarkan oleh Nabi sederhana.
Kelihatannya tidak menarik, sederhana, tapi di situ ada kebahagiaan. Jadi kita jangan tertipu. Hadirin yang mulia, ada di antara kita orang-orang Islam keyakinan betul, benar, artinya kebahagiaan dalam agama. Sekarang masalah berikutnya, bagaimana nih mendatangkan agama dalam kehidupan kita. Pertemuan diadakan, muktamar diadakan. Kenapa nih umat Islam lemah-lemah, tidak sholat? Itu hasil pertemuan, ada jamuan makan, tinggal di hotel. Hasilnya apa? Dia bilang umat Islam ini lemah agama karena ekonominya lemah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini banyak pendapat nih. Bukan orang bodoh, intelektual muslim. Mengatakan nih orang Islam ini agamanya lemah karena ekonominya lemah. Perbaiki ekonominya. Padahal ini bukan. Hadirin, waktu kami keluar ke Australia, jumpa orang-orang Indonesia di sana yang kerja, yang sedang ambil S2, S3. Merasa orang-orang pandai. Dia ngeritik kepada kita. Dia bilang, apaan bapak-bapak tabligh, ngajak orang ke masjid, ngajak sholat aja. Pikirin tuh perut umat Islam, dia bilang. Bagaimana dia bilang dia mau sholat kalau perutnya lapar? Itu kata dia. Subhanallah. Dalam rombongan kami Pak Dede, dia bilang, Pak, begini deh, coba cari nih di Australia nih orang yang tidak makan 3 hari, kumpulkan, saya traktir makan deh semuanya. Cari. Nggak ada, hadirin. Di Indonesia aja yang 3 hari nggak makan, nggak ada. Apalagi di Australia. Atau sehari dia bilang tidak makan, kumpulkan, saya mau traktir makan. Nggak ada. Coba kalau Bapak cari orang yang tidak sholat seminggu. Banyak itu, hadirin. Masih pikir perut juga. Kemana pikiran kita? Orang sudah tidak sholat bertahun-tahun, masih di pikiran ekonomi. Jahilnya, hadirin yang mulia. Maulana Iyas rahmatullahi pernah di kumpulan para ulama meminta pendapat apa yang menyebabkan umat Islam ini lemah dalam memakan agama, tidak seperti para sahabat. Banyak ulama mengatakan karena jahil, kurangnya ilmu, gitu. Ada yang bilang ekonominya lemah lagi, ada yang bilang ketinggalan sains, teknologi. Kata beliau, pendapat saya bukan itu semua. Yang menyebabkan umat Islam lemah adalah perkara iman. Yang harus diperbaiki ini iman, bukan ekonomi, bukan isi perut, tapi iman. Dan ini yang hak, hadirin. Itu pendapat agama lemah karena perut lapar, karena ekonomi lemah, itu batil, hadirin. Tapi yang menyebabkan agama karena iman lemah, ini hak. Jadi usaha perbaiki iman umat Islam supaya agama jadi kuat. Untuk mendatangkan iman yang hadir hanya dengan dakwah. Sebab perkara iman ini iman kepada yang gaib. Iman kepada Allah. Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan.